Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu warahmatullah. lagi bersama saya Jaka Jaya di channel Kirana Wulaan. Snowning kan? Pada kali ini saya ditemani narasumber langganan yaitu Pangersa Kebuncir. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbincang-bincang, akan bertanya kepada Kebuncir, dan ini sebagai bahan tafakur buat saya khususnya, yaitu tentang pertanyaan alam kubur dan tentang kembalinya kepada Tuhan. Nah, kan kita ini selaku orang Islam yang percaya tentang adanya Allah, dan di situ ada keterangan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita itu kan berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kita kan begitu orang yang meninggal, ya kan? Kalau buat saya dan mungkin yang sama ya, yang sama pemahamannya atau ikut-ikutannya gitu kan, sama kelompok tertentu atau organisasi tertentu yang percaya dengan adanya pertanyaan kubur. Hmm. Kan begitu orang yang meninggal nih, menurut yang pernah saya dengar gitu kan dari para ustadzah, orang yang meninggal itu kan ruhnya itu langsung dibawa oleh malaikat kan, yang kalau ruhnya orang soleh dibawa ke iliin, kalau yang salah ditempatkan di sijin. Nah, sedangkan di sini kan ada pertanyaan kubur tuh, di alam kubur. Nah, ini yang dimaksud alam, ini pembahasan pertama, yang dimaksud alam kubur itu apakah di tempat terakhirnya jasad itu, bukan gitu. Ditanya dan dibangunkan dan ditanya itu. Dan yang dibangunkan itu apakah jasadnya atau apanya gitu. Sementara kan ruhnya tadi udah dibawa ke si iliyin atau si jin gitu. Jadi pertanyaannya yang mana dulu yang harus dijawab? Posisi pertanyaannya atau Itu dulu aja benarkah ada pertanyaan kubur kubur itu? ya itu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tapi sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, Amin. keberlimpahan rezeki, Amin. dan dipanjangkan umurnya dalam Amin. keadaan apa namanya, sehat gitu. Mengenai pertanyaan tadi, kita harus ada dua, ada kubur sini, ada kubur sana. Ya. Nah, sebenarnya yang saya pahami, kita pakai akal sajalah terlebih dahulu. Karena apa saya memakai akal, logika? Karena itu yang pertama berfungsi untuk menuju alam kesadaran. Ya, akal itu. Salah satu contoh kita kenapa saya mengambil secara akal dulu. Dalam sejarah,
waktu Kangjeng Rasul Mi'raj, di Isra dan di Mi'rajkan, 4 sahabat itu tidak langsung percaya semua. Nah, yang percaya hanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apakah Abu Bakar Siddiq itu percaya, dia berkata percaya itu semata-mata mengucapkan percaya begitu saja tanpa berpikir? Nah, tentunya Abu Bakar di sini, beliau itu sudah memahami, dia itu sudah mencerna akalnya itu. Dia itu sudah paham, makanya dia percaya. Ngerti, oh begini, ya begini akalnya. Sementara yang 3 itu belum mencerna, makanya dia nggak langsung percaya. Nah, itu yang menjadi acuannya. Nah, di sini juga tentang pertanyaan kubur, kira-kira ini akal kita nerima enggak? Kita di sini itu dalam kehidupan di dunia ini itu posisinya harus dalam keadaan aman tu billah. Namanya aman tu billah itu harus jelas. Man robuka itu sudah harus jelas. Man nabiyuka itu sudah harus jelas. Itu kalau akalnya main, kalau akalnya hidup. Nah, kira-kira ini akal kita masuk enggak? Kalau akal kita sudah tidak berfungsi. Ya kalau namanya mati kan akalnya sudah nggak Ya berfungsi mati. dong. Dan di situ apa atau dalam bentuk seperti apa pertanyaan dan jawabannya itu? Kan kita tuh harus berpikir. Kalau kira-kiranya anggaplah di posisi kubur di dalam tanah itu, posisi tanya menanya itu kan, itu akal kan nggak masuk. Enggak. Nah, yang masuk itu kalau posisinya ada di sini, di alam sini. Jelas kalau itu masuk di akal. Kalau dinanya pertanyaan, ada enggak pertanyaan kubur? Ada. Di mana? Di sini. Berarti bukan di dalam tanah. Bukan di dalam tanah. Kalau di dalam tanah itu bukan pertanyaan, tapi hasil dari proses tanya jawab tersebut. Hasilnya, kalau sukses di dalam semasa hidupnya, dia bisa menjalankan man robuka. Pertanyaan. Nah, itu terjawab dengan baik, bukan dengan lisannya yang paling pokok, tapi dengan perbuatannya. Nah, itu. Bukan dengan lisannya menjawab man nabiyuka itu. Muhammad. Ya itu juga betul, nggak salah. Cuman yang paling pokok itu dengan perbuatannya. Makanya di sini berbeda. Mengaku kepada percaya atau mengaku bertuhankan Allah dengan perbuatan itu seperti apa? Apakah dengan menjalankan sholat atau dengan menjalankan, ujung-ujungnya kan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu harus rukun. Artinya rukun itu tidak ada satupun yang terpisah, menjadi satu kesatuan. Nah, di situ sudah jelas bahwa
pertanyaan tersebut mengarah kepada alam kubur yang ada dalam diri kita. Ada yang kurang dipahami mungkin seperti apa gambarannya kalau misalkan di jawaban saya kurang Bisa dimengerti. Kalau di sini mah istilahnya kalau mungkin kalau yang saya pahami seperti ibaratnya lapang dada seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, di situ kan yang bertanya munkar wa nakir. Nah, berarti kita itu harus tahu munkar wa nakir itu apa. Kita husnudon sajalah ya. Anggap suatu saat kita akan bertemu dengan permasalahan spiritual. Suatu saat nih dalam kehidupan kita dari muda sampai mau dikubur itu pasti salah satunya teringat akan kematian itu. Makanya di situ kita harus benar-benar memahami, menganggap itu serius. Karena apa? Karena ini penentuan hasil nanti di alam kubur sana. Gitu. Untuk lebih, apalagi kalau mengacu kepada pertanyaan yang selanjutnya tadi, innalillahi. Waduh, itu lebih parah lagi penjelasannya. Jadi dari pertanyaan tadi, secara kesimpulannya, pertanyaan kubur itu ada di sini. Berarti pada intinya kan pertanyaan kubur itu ada, tetapi di sini. Ya. Dan jawabannya pun harus sudah bisa dengan, bukan dilisankan, tetapi dengan perbuatan. Ya sekarang gini saja, masuk akal atau tidak? Kita anggap saja kitalah yang mati ya. Makanya di sini proses pembelajaran kita ya, itu belajar mati sebelum mati. Nah, kita anggap saja belajar mati kita. Belajar mati kita itu berarti meniadakan, ya kan? Sementara menyediakan, mengtidakadakan semua yang terlihat, yang terdengar. Ya. Nah, berarti pertanyaannya pun bakal tidak ada. Dia tidak ada kan, itunya Nah, juga iya. mati. Nah, apalagi di sana yang sudah kaku, terbujur. Iya, kupingnya sudah tidak mendengar, matanya sudah tidak melihat. Lah bagaimana mau menjawabnya? Bibirnya pun sudah kaku, keluh, sudah tidak bergerak. Apanya yang mau jawab? Jadi di sini yang mikir itu yang jawabnya, apa yang nanyanya? Jadi itu pertanyaan orang hidup dengan orang hidup. Mestinya biar ada tanya jawab. Nah, itu. Ya, bisa dimengerti lah. Dan satu lagi nih terakhir. Baru pertanyaan satu udah terakhir. Satu lagi terakhir. Tentang tadi innalillahi. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, apakah dia akan sama seperti orang yang mengenal Allah, akan bisa kembali gitu? Kira-kira sama enggak orang yang mengenal Allah, yang marifat sama yang tidak marifat ke Allah? Apakah yang tidak marifatullah akan sama bisa pulang kepada Allah atau beda?
Kalau secara ukuran pendek lah katakannya ringkasnya ya jelas berbeda. Ya jelas berbeda. Masa iya orang yang sudah bisa mendirikan sholat dalam hidupnya disamakan dengan orang yang eh, katakan ulang betong ya, atau dengan menganggap ya semua manusia semuanya bakal mati, semuanya sama ke sana-sana juga matinya. Ya bisa saja beranggapan seperti itu. Cuman di sini kita kan dunia ini kan ladang, tempat bekerja. Pada dasarnya siapa yang menanam, dia akan menuai. Itu saja sebab di dunia itu hukumnya sebab akibat. Nah, dari sebab kita ibadahnya levelnya level wali, anggap ya nggak bisa dong disamakan sama yang biasa-biasa Level saja. awam, anggap level Itu. awam. Kalau secara apa panjangnya ceritanya ya panjangnya, ya semuanya pada intinya semuanya akan kembali kepada Allah. Cuman, nah ada cumannya. Kira-kira, ini akal kita harus bekerja. Allah itu punya sifat suci. Kalau kita kotor, apakah kita akan bersatu dengan suci? Tidak. Nah, kan nggak mungkin. Itu akal kita mencerna. Nah, kalau kita kembali, kan di situ Allah itu yang punya sifatnya kan. Nah, kita mah dasarnya udah kepada sifatnya aja, jadi acuannya. Sifat suci itu kita itu harus paham, mengerti, tahu bahkan ini sifat suci itu seperti apa dalam kalau kita dalam sehari-hari. Nah, kita harus setidaknya kita bisa mengalami lah. Oh, suci itu seperti ini rasanya. Nah, di situ kita bakal bisa menggambarkan antara bersih, suci, dan maha suci. Nah, di situ jadi ukurannya. Nah, kembalinya eh, orang yang berdosa, katakan, tapi akhir-akhirnya jangka panjangnya itu kepada Allah juga. Bagaimana prosesnya? Nah, ini namanya dibersihin kotorannya itu kan repot. Ya maksudnya repot itu kalau nyuci kan digosok. Ada yang pakai mesin cuci dipuih. Nah, contoh, kita ini hidup ya berdosa, tiba-tiba mati aja, gak sempat bertobat. Nah, bagaimana sampainya kepada Tuhan? Ini menurut salah satu versi lah katanya ini mah. Ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki hidupnya atau untuk mengalami karena misalnya siksanya belum dia alamin. Kehidupan kedua. Nah, di kehidupan kedua itu dia akan hidup dengan penuh siksaan. Nah, setelah dia anggaplah bayar hutang, dia dihidupkan kembali dengan apa namanya? Dengan keadaan misalnya sangat memprihatinkan, ekonomi murad marid di dalam masyarakat, jadi sampah masyarakat lah anggap. Nah, di situ kayak
Allah itu kayak nggak ada apa namanya ya, belas asihnya. Udah miskin, eh, Jadi sampah masyarakat. dari sampah masyarakat. Ya itu memang lagi dia sedang menebus dosa perbuatan yang sudah lalu. Bahkan sampai matinya pun misalnya dia tuh tidak sempat mengalami enak, anggap ya, mati lagi. Nah di situ baru dia tuh punya lunas lah katakan kan hutangnya. Dia dihidupkan kembali. Nah dari situ mulai dia Enak berarti. adalah sedikit enak, beribadah ada. Nah baru di situ, jadi prosesnya itu sangat panjang. Kalau dalam cerita itu orang yang banyak dosa itu melewati jembatan Sirotol Mustaqimnya itu katanya ada yang ribuan tahun, ya kan? Gambarannya. Iya. Ada yang ya intinya saking lamanya dia merangkak berjalan dengan penuh rasa sakit. Tapi itu harus dijalani, tidak bisa nolak. Dia mau bunuh diri saja, dia tuh nggak bisa. Ada yang nyelamatin lagi, dia harus menerima siksa dulu. Nah, di situ setelah dia merasa proses penyelesaian, di kehidupan yang ketiga barulah dia menyadari ternyata dunia ini tempat memberikan pahala, tempat menyiksa, tempat mengakhiri, tempat mengawali. Ya intinya ya di sini semuanya tempatnya. Emang di mana? Mungkin ada apa namanya? Apa namanya? Teman-teman yang ya bolehlah komentar apapun silahkan. Eh, tapi saya berharap berkomentarnya itu pakai akal. Logika ya. Ya logika. Kenapa? Ya karena itu pemberian Allah. Akal itu Harus digunakan dengan harus baik dan digunakan. benar. Jadi jangan dianggap sepele. Akal itu pemberian Allah untuk memecahkan segala macam problem permasalahan. Itu. Baik. Terima kasih, sangat mendalam sekali. Semoga pembahasan kami ini bermanfaat, khususnya buat saya, itu umumnya buat pemirsa yang membutuhkan kemanfaatan dari kami. Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan syahid, supaya tidak melewati rintangan dan harangan-harungan. Jadi kita itu bisa langsung, begitu mati bisa langsung bertemu Allah tanpa melewati ini dan itu, karena ada di dalam kisah bahwa orang yang mati bisa langsung bertemu Allah. Itu bisa dikatakan yang mati syahid. Secara umum itu ya. Ya, secara umum. Nah, mudah-mudahan kita semua itu mati bisa langsung tembus kepada Allah tanpa melewati ini dan itu. Makanya dari itu tinggal kita bertapakur. Kalau kata pengarsa Kebuncir mah, gunakanlah akal ya, akal pikiran kita untuk supaya kita itu memecahkan sebuah teka-teki, atau memecahkan sebuah masalah, atau memecahkan sebuah simbol atau siloka. Sedikit saya potong. Kenapa saya berdasarkan kepada akal? Jadi begini, karena dia tuh punya akal, ya kan? Akal analogi atau kias. Maka setelah akalnya berjalan, berfungsi, maka akan terjadi kesepakatan. Disebut Mufakat. ijma. Iya, ijma itu. Nah, setelah
sepakat nih semuanya, jadilah fatwa, ya kan? Nah, fatwa itu dianggap sebagai ucapan yang bermanfaat bagi halayak. Nah, setelah nilai kebaikannya jelas, manfaatnya ada, maka itu bisa disebut dengan ukuran, patokan, pedoman hidup. Jadi, saya itu berpikirnya terbalik. Kalau secara umum itu kan, yang pertama ukuran dulu atau Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu kan harus semuanya harus ada. Kalau saya dibalik, qiyas dulu, ijma, hadis, hadis. baru Al-Quran. Nah, jadi bukan berarti memutarbalikkan fakta. Karena saya berawalnya dari sana, ya itu yang saya ucapkan, itu yang saya terangkan gitu. Saya Baik, gitu ya. terima kasih buat semuanya. Sudah jelas ya penjelasan-penjelasan. Sampai di sini dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. kelancaran Amin. dalam segala urusannya. Amin. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat dulur-dulur, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe buat kebangkitan channel kita, kemajuan channel kita. Dan yang mau komen silahkan dengan pengetahuannya, yang mau kritik, saran, dan yang lainnya silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.